Halo teman-teman, balik sama saya Diwan. Dan kali ini teman-teman, atau episode kali ini teman-teman, saya mau menjalankan challenge teman-teman sesuai dengan tantangan. Ini dia teman-teman ya. Contohnya sempat saya challenge di saya teman-teman hanya menggunakan pensil 2B aja teman-teman. Nggak perlu tools yang lengkap seperti ini, dan ini. Hanya kita butuhkan pensil 2B aja teman-teman. Cuma 2B ini ada dua series teman-teman. 2B untuk melukis seperti biasa dan 2B untuk ujian teman-teman, atau untuk ujian komputer. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk pensil 2B ujian ini biasanya agak mengkilat teman-teman, jadi bagus untuk sensorik komputer. Tapi kelebihannya teman-teman, dia agak lebih hitam pekat gitu teman-teman, seperti pensil 5B. Jadi untuk penggunaan tools kita ini teman-teman, hanya menggunakan dua tools ini aja teman-teman. Untuk blendingnya teman-teman, saya akan menggunakan manual, yaitu menggunakan jari saya sendiri teman-teman. Jadi kemungkinan ini teman-teman ini kurang smooth karena menggunakan jari ya teman-teman ya. Tapi sebelum mulai, intro dulu teman-teman. Tunggu jari teman-teman untuk penggunaan pensil 2B. Jadi saya akan buat semaksimal mungkin. Itu pun tergantung mood juga. Contohnya saat detailing kita menggunakan tools 2B aja, otomatis saat detailing harus merawat lagi. Terkadang rasa malas dan sepele itu pasti ada teman-teman. Dan ada sebagian teman-teman mengatakan seniman itu tidak tergantung dengan tools tapi melainkan skill. Atau gimana teman-teman? Tapi saya sekedar mengingatkan, ini hanya sekedar challenge aja teman-teman ya. Jadi sesuai perjanjian, saya melakukan apa yang saya janjikan teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berharap teman-teman ya, karena saya tipe orangnya teman-teman ya, tergantung dengan tools. Jadi ini hanya sekedar challenge sekaligus hiburan juga teman-teman ya, sekaligus percobaan juga teman-teman. Sesuai dengan perjanjian, jadi akan saya lakukan challenge-nya teman-teman. Tapi jangan terlalu berharap, karena saya teman-teman orangnya tergantung dengan tools teman-teman. Soalnya begini teman-teman ya, justru karena tools teman-teman, mood kita itu teman-teman jadi lebih tinggi, jadi tidak gampang bosan. Contoh seperti saat kita mau mendetailing tapi nggak ada pensil mekanik, terpaksa harus menggunakan pensil 2B teman-teman ya, diraut dengan sangat tajam. Lalu saat kita mau berniat mendetailing lagi, harus meraut lagi. Nanti ada saatnya kita mengabaikan atau menjepelekan saat bagian tertentu teman-teman. Jadi mood itulah yang harus kita pertahankan atau kita jaga. Jadi menurut saya teman-teman, tools lengkap itu teman-teman sangat membantu teman-teman, apalagi untuk pemula yang sering mengeluh. Jadi itu aja teman-teman. Untuk media saya teman-teman seperti biasanya 32 cm kali 21 cm. Dan gridnya teman-teman sudah pudar teman-teman ya, sudah saya buat, cuman saya pudarkan. Dan bagi teman-teman yang belum tahu cara pembuatan grid saya sehari-hari, bisa teman-teman lihat di atasnya teman-teman. Jadi seperti itu teman. Seperti biasanya teman-teman, HP saya dipakai oleh adik saya teman-teman. Dan kali ini saya menggunakan monitor PC untuk melihat referensinya teman-teman. Dan untuk referensinya teman-teman, kali ini saya akan drawing seperti requestan kalian, yaitu melukis diri saya teman-teman. Dan ini referensi tanpa grid. Dan satu lagi teman-teman, ini referensi menggunakan grid tapi saya menggunakan frame ya teman-teman ya. Kebetulan saya baru beli tape atau lakban teman-teman ya, lakban kertas. Jadi untuk membuat frame pinggiran lukisan teman-teman. Jadi saya sekaligus mencoba juga teman-teman ya. Jadi makanya saya tandai untuk bagian pinggirnya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman untuk referensi yang berwarna. Let's go.
Oh iya teman-teman, untuk pemberitahuan untuk teman-teman sekalian ya, untuk melukis realistik pensil. Jadi untuk mencari referensi melukis teman-teman, terutama kalau melukis diri kita sendiri teman-teman ya, saya sarankan jangan cari referensi foto kece maksimal atau ganteng maksimal teman-teman ya. Dikarenakan gini teman-teman, orang nanti menilai, menanyai, ini siapa? Ini dirimu, kok nggak mirip? Jadi otomatis gitu, seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman untuk drawing, carilah foto-foto yang pas. Contohnya raut wajah, ekspresi keseharian teman-teman. Nanti orang dari awal melihat lukisan kita teman-teman, dia sadar dan tahu teman-teman itu adalah lukisan kita, sangat mirip teman-teman. Beda dengan kalau foto dengan lukisan ganteng maksimal teman-teman, otomatis mereka agak bertanya-tanya, apakah ini punyamu, apakah ini lukisanmu, apakah dirimu. Beda kalau untuk lukisan yang enggak jelek, enggak keren lah teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Jadi nggak perlu gambar yang jelek-jelek kali teman-teman. Pas-pasan aja teman-teman. Terutama untuk melukis orderan teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman. Dan untuk pemakaian toolsnya teman-teman ya, saya kurang mood. Buktinya dari pembuatan polanya teman-teman, tidak saya raut pensilnya teman-teman. Biasanya kalau saran teman-teman ya, kalau punya mood tinggi, pensil ini teman-teman harus diraut sangat tajam teman-teman, seperti pensil mekanik. Lalu buat pola halus seperti biasanya teman-teman. Cuman saya ini teman-teman polanya agak kasar teman-teman, karena pensilnya teman-teman nggak saya raut teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman, saya memberikan contoh yang buruk, ya sudahlah. Itulah tergantung mood teman-teman. Tinggal lagi saya memberikan saran dan pengalaman saya teman-teman. Kalau untuk pensil 2B ini nggak bisa terlalu dipaksakan teman-teman, walaupun ditekan pun hampir serupa. Itu pilih teman-teman. Pasti paksakan teman-teman. Ini teman-teman, karena nggak ada tisu untuk blending, bisa menggunakan jari yang nggak maksimal teman-teman, seperti ini teman-teman. Arsirannya kelihatan teman-teman. Jadi itulah fungsinya teman-teman. Cuman kebetulan bisa menggunakan arsiran secara smooth teman-teman. Cuman itu memakan waktu yang sangat lama teman-teman. Jadi saya ini teman, apalagi untuk challenge yang nggak terlalu detail teman-teman. Teman-teman, untuk sekarang ini teman-teman ya, sekarang ini beda. Untuk kedepannya nanti mana tahu bisa jadi bisa bangkit, maka saya akan serius. Untuk sekarang hanya sekedar hiburan sekaligus challenge saja seperti biasa teman-teman. Seperti ini
Inilah dia teman-teman arsiran yang terlalu dipaksakan teman-teman sampai berbekas di kertas. Jadi syukurlah untuk merusak kertas. Jadi seperti inilah teman-teman kalau pensel 2B terlalu dipaksakan teman-teman ya. Bukan hanya membuat capek, tapi tangan pegal teman-teman. Sakit teman-teman ya. Contohnya terutama tangan saya teman-teman ya. Jari saya ini teman-teman kena sering blending. Dia agak perih gitu teman-teman. Perih, pegal, lengkap sudah teman-teman. Kalau gitu lah teman-teman, kena kekurangan tos tapi ingin mau dapat hasil maksimal, itu teman-teman pengorbanan teman-teman, mood, sabar, dan juga seperti itu teman, tangan sakit sudah jadi. Dan inilah dia teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis. Untuk video selanjutnya, teman-teman bisa request di bawah atau komen. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe dan like video ini, biar saya rajin upload tiap harinya teman-teman. Jadi sampai jumpa untuk video selanjutnya. See you next time.